Baik, selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa lagi ya dalam mata kuliah eh, kepemimpinan dan komunikasi interpersonal ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal, di mana komunikasi ini memang jenis komunikasi yang sebenarnya mungkin bisa dikatakan sangat signifikan ya pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, namun mungkin kadang diabaikan gitu karena tidak disadari atau mungkin tidak dianggap penting gitu. Padahal sebenarnya komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi bagaimana kualitas komunikasi kita dengan satu sama lain ya. Oke, apa yang dimaksud dengan nonverbal communication? Nonverbal communication is all aspects of communication other than words. Jadi, segala hal, segala aspek komunikasi selain kata-kata, selain bahasa, itu adalah nonverbal communication. Yang meliputi di dalamnya itu seperti misalnya body language, kemudian gestur, ya, dan bagaimana kita juga menyampaikan kata-kata kita seperti ada jeda, kemudian nada-nada yang tinggi, volume yang tinggi, rendah, kemudian aksen dan lain sebagainya ya. Jadi segala aspek komunikasi yang di luar dari tata bahasa atau kata-kata itu disebut dengan nonverbal communication. Sehingga kalau teman-teman melihat atau bertemu dengan orang, dengan memperhatikan aksennya atau cara dia menggunakan gerak tubuhnya dan gerak tangannya misalnya, itu adalah komunikasi nonverbal ya. Nah, nonverbal communication also includes features of environment that affect interaction. Ya, jadi contohnya seperti misalnya ada pakaian kita, kemudian perhiasan yang kita gunakan, gerak tubuh kita, bentuk tubuh kita, atau ekspresi wajah kita. Itu semua fitur-fitur lingkungan atau hal-hal yang di luar dari pergerakan atau hal-hal di luar dari diri kita yang bisa juga mempengaruhi. Seperti apa yang kita kenakan, misalnya kita menggunakan baju yang rapi pada saat katakanlah mungkin ada rapat atau meeting atau pertemuan dengan orang-orang dalam konteks formal. Nah, itu di salah satu bentuk komunikasi nonverbal kita untuk menyiapkan diri dan memposisikan diri dengan baik pada acara tersebut gitu ya. Jadi cara kita berpakaian, perhiasan yang kita gunakan, tata rambut kita dan lain sebagainya itu semua adalah bahasa nonverbal kita untuk menunjukkan sesuatu atau ada makna di balik itu, gitu ya. Scholars estimate that nonverbal behaviors account for 65% to 93% of the total meaning of communication. Nah, di sini dikatakan bahwa banyak tokoh, banyak peneliti yang mengestimasi bahwa nonverbal behavior atau nonverbal communication itu berkontribusi sebanyak 65% sampai 93% dari keseluruhan makna dari komunikasi kita, gitu ya. Jadi ternyata signifikan sekali, banyak sekali porsinya nonverbal behavior ini terhadap kualitas komunikasi kita dengan orang lain. Jadi sekalipun misalnya kita tidak menggunakan kata-kata, kita menggunakan nonverbal cues saja itu sudah merupakan suatu bentuk komunikasi. Contoh misalnya adik-adik bertemu dengan pacarnya atau bertemu dengan gebetannya. Hanya dengan senyum saja itu sudah menandakan banyak hal atau sudah merepresentasikan banyak hal, ya, menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan apa namanya kegirangan, kepuasan mungkin ya, atau kelegaan dan lain sebagainya. Akhirnya bertemu dengan pacar kita, misalnya begitu. Hanya dengan senyum saja itu menunjukkan makna yang besar sekali dalam komunikasi kita dengan orang lain. Nah, apa kesamaan atau ya similarity antara verbal dan nonverbal communication? Yang pertama, nonverbal communication is symbolic, gitu ya. Jadi sama dengan verbal communication, nonverbal communication itu juga sifatnya simbolik. It represents other things. Jadi merepresentasikan hal lain. Contoh seperti yang tadi saya sampaikan. Senyum itu adalah sebuah simbol. Simbol yang memberikan makna apa? Makna kebahagiaan. Misalnya menepuk pundak teman kita itu adalah simbol. Simbol atas apa? Simbol atas kepedulian kita terhadap mereka, gitu ya. Nah, sama dengan verbal communication juga.
kata-kata yang kita sampaikan, kemudian tulisan-tulisan itu yang kita tulis, yang kita ucapkan, itu semua adalah simbol yang merepresentasikan hal lain. Seperti misalnya yaitu tadi, happy, bahagia. Ketulisan bahagia itu adalah simbol. Tetapi yang sebenar-benarnya dimaksud adalah kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Jadi antara verbal dan non-verbal communication itu bisa merepresentasikan sesuatu hal yang lain. Karena apa yang kita tunjukkan itu lebih banyak terkait dengan simbol-simbol. Sehingga karena dia simbolik, non-verbal communication itu sifatnya arbitrary, ambiguous, and abstract. Jadi kadang kenapa disebut dengan ambigu atau kurang apa namanya tidak pasti ya, tidak pasti atau abstrak ya nggak jelas gitu. Karena apa? Ketika kita tersenyum, walaupun secara normatif kita menganggap adalah itu sebuah simbol kebahagiaan, namun terkadang apa yang terjadi senyum itu belum tentu adalah sebuah simbol kebahagiaan. Bisa jadi senyum itu adalah simbol suatu kode. Kode adanya satu hal yang berbeda atau satu hal yang tidak biasa misalnya begitu. Antar teman kadang-kadang kita tersenyum ketika kita menyaksikan atau mengobservasi sesuatu. Bukan berarti senyum kebahagiaan, tetapi senyum itu loh, there's something wrong gitu misalnya antar satu teman dengan teman lain ya. Jadi eh, apa namanya simbol-simbol ini walaupun merepresentasikan sesuatu, tetapi belum tentu kita bisa pasti 100% bahwa oh ini adalah simbol A, ini adalah simbol B, ini maknanya A, ini maknanya B dan lain sebagainya. Bisa jadi bermakna yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian persamaan kedua, non-verbal communication is rule guided, sama halnya dengan verbal communication. Rule guided dalam arti adalah ada aturan-aturan di dalamnya. Seperti halnya dengan verbal communication, ada aturan tata bahasa yang baik seperti apa, struktur kalimat yang benar seperti apa. Gitu ya, antar bahasa Inggris, Indonesia, Jepang, dan lain sebagainya itu berbeda juga akhirnya rule-nya atau aturan-aturannya. And we share general understandings of what many nonverbal behaviors are appropriate in various situations and what they mean. Ya, jadi kita memiliki persamaan atau kesamaan pemahaman ya, apa makna dari nonverbal behavior tertentu dalam situasi yang berbeda. Misal, kalau saya pernah dulu melihat di YouTube ya, ada di Myanmar kalau nggak salah, di Myanmar itu mereka untuk memanggil waiter atau waitress menggunakan siulan, jadi seperti itu. Jadi kalau di sana oh sorry, bukan siulan, tapi kecupan. Jadi mereka tuh uh, seperti itu artinya memanggil waiter atau waitress. Sedangkan kalau itu dilakukan di Indonesia, maka kita akan menganggap ini orang kenapa gitu ya, kok kecup-kecup nggak jelas begini gitu ya. Nah, jadi bukan berarti di Myanmar itu mereka mengecup waiter atau waitressnya bukan, tetapi membuat bunyi kecupan ya, membuat bunyi kecupan seperti itu untuk memanggil waiter atau waitress yang ada di Myanmar. Jadi kalau adik-adik seandainya misalnya ada perjalanan ke sana, jangan kaget kalau ada orang yang membuat suara kecupan gitu. Tidak hanya memanggil waiter atau waitress, tapi juga memanggil supir taksi kalau nggak salah. Gitu. Jadi menggunakan kecupan. Nah, kalau itu diperlakukan di Indonesia, tentu itu tidak appropriate, ya, tidak sepantasnya karena budaya kita berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan rule guided itu atau aturan dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, gitu ya. Nah, contoh lainnya misalnya people dress differently to attend a funeral and to attend a soccer game. Jadi orang tuh akan berpakaian berbeda ya ketika dia datang ke sebuah upacara kematian misalnya dengan ketika dia datang ke sebuah pertandingan bola gitu. Tentu berbeda pakaiannya. Di budaya tertentu mungkin datang ke apa namanya sebuah upacara kematian menggunakan pakaian serba hitam misalnya begitu. Tetapi kalau datang ke soccer game atau pertandingan futsal, bola, dan lain sebagainya, kita biasanya menggunakan baju jersey misalnya gitu, atau baju warna-warni dengan coret-coretan di wajah, kemudian topi ini, itu, dan lain sebagainya. Ya tentu beda konteks, beda cara kita untuk merepresentasikan diri kita. Ya, nah itu ya disebut dengan rule guided. Jadi sama dengan verbal communication, sifatnya simbolik
Dan yang kedua, dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Kemudian selanjutnya, nonverbal communication may be intentional or unintentional. Jadi komunikasi nonverbal bisa jadi bertujuan atau dimaksudkan seperti itu, atau bisa jadi juga unintentional atau tidak bertujuan atau tidak disengaja. Contoh misalnya, you may carefully select clothes to create a professional impression when you are going to a job interview. Gitu ya, itu yang sifatnya intentional. Jadi kita dengan sengaja memilih baju yang dapat menunjukkan kita sebagai seorang profesional ketika kita datang ke sebuah interview kerja. Jadi kita memikirkan sekali pakaian apa yang saya pakai ya supaya terlihat profesional, supaya terlihat rapi, bersih dan lain sebagainya. Nah, ada yang sifatnya unintentional atau tidak bertujuan atau tidak disengaja. Without awareness, you might wince when asked a tough question by the interviewer. Jadi ketika interview, kalian bisa jadi semacam mengernyitkan dahi atau melakukan sesuatu yang tidak jelas gitu ya ketika diberikan suatu pertanyaan yang sulit atau mungkin panas dingin ya. Ya, winds itu bisa jadi panas dingin, kemudian bergetar atau mungkin dan lain sebagainya lah ya. Ketika kita ditanya satu pertanyaan yang sulit di interview kita. Itu jadi itu tidak intentional. Itu tidak intentional karena tanpa kita sadari, tanpa disengaja kita langsung mengeluarkan respon-respon tertentu yang sebagai respon dari pertanyaan yang diberikan oleh interviewer. Nah, sama dengan verbal communication juga kadang-kadang kita mengatakan sesuatu secara tidak sengaja, gitu ya. Kita mengucapkan sesuatu yang tidak sengaja, kemudian kita baru sadar, aduh kok saya ngomong gini ya tadi. Gitu. Nah, itu yang sifatnya intentional. Tidak bertujuan kita untuk menyinggung atau merusak suasana, tetapi ternyata baik verbal maupun non-verbal communication itu bisa bersifat unintentional juga, jadi tidak disengaja. Kemudian yang keempat, nonverbal communication reflects culture, sama dengan verbal communication juga. For example, in the United States, it is common for friends and romantic partners to sample food from each other's plates, but many Germans consider this extremely rude. Gitu ya, jadi merepresentasikan sebuah budaya ketika di Amerika untuk share food atau ngambil makanan dari temannya itu nggak masalah, itu biasa, itu hal yang sangat biasa. Tapi bagi orang Jerman itu hal yang dianggap tidak proper atau rude ya, atau kasar atau kurang 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 sopan gitu ya untuk diterapkan. Nah, ini terjadi di saya juga ketika saya dulu kuliah di Belanda, saya bertemu dengan seorang teman yang dia adalah orang Belanda asli gitu ya. Kemudian saya cerita bahwa di Indonesia itu kita biasa share food. Kemudian itu sangat aneh bagi dia. Sangat aneh, "Hah, kamu share food? Kamu berbagi makanan ketika makan di restoran?" Iya, nggak masalah. Karena bagi orang Indonesia, ya nyomot-nyomot makanan temen tuh bukan hal yang tabu atau bukan hal yang dilarang gitu ya. Nah, ternyata bagi orang Belanda, yang kurang lebih mungkin karakteristiknya sama dengan orang Jerman ya, bagi mereka itu sangat tabu. Sangat kurang baik gitu ya, kurang appropriate. Nah, tetapi kemudian teman saya ini cukup lucu ya. Jadi dia bilang, gimana kalau coba kita share food?" Gitu. Jadi pada saat itu dia itu berusaha untuk keluar dari budayanya dia yang tidak biasa untuk mengambil makanan orang, dia akhirnya makin ngambil makanan saya, sebaliknya saya juga begitu, dan kita akhirnya tukar-tukaran makanan gitu ya. Nah, tetapi di sini kita belajar bahwa ternyata, ada budaya-budaya tertentu yang tidak biasa ya untuk menerima budaya-budaya lain gitu. Nah, nonverbal communication ini merepresentasikan budaya kita, gitu. Sama dengan verbal communication gitu ya, dengan verbal communication bahasa kita, tata bahasa kita itu merepresentasikan budaya gitu. Bagaimana kita mengekspresikan sesuatu, itu mengekspresikan, budaya, tempat kita, berada. Contoh misalnya di budaya Jawa, mungkin Jawa Tengah itu cenderung lebih sopan ya, sehingga tata bahasanya itu tata bahasa yang halus, kemudian, cara dia juga, berbicara juga dengan, lebih lembut dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau di Bali kadang lebih
lebih apa ya, lebih orang-orangnya lebih to the point, lebih dengan nada yang lebih tinggi gitu dibandingkan orang di Jawa, sehingga bahasa kita pun juga seperti itu. Bahkan di Bali pun antar kabupaten juga bisa jadi berbeda ya adik-adik ya. Mungkin yang mengenal tentang bahasa Bali, bahasa di Tabanan, di Singaraja, kemudian di Klungkung, Karangasem, Negara itu semua berbeda gitu, dan itu menunjukkan budaya. Tuh ya. Jadi ada beberapa kesamaan ya antara verbal dan non-verbal communication. Nah, kemudian perbedaannya apa? Ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama, non-verbal communication tends to be perceived as more believable. Jadi non-verbal communication itu cenderung lebih dipercaya dibandingkan verbal communications. Ketika kita mengatakan, "Oh no, I'm fine." Oh enggak, saya baik-baik saja. Tetapi wajah kalian tidak menunjukkan bahwa kalian baik-baik saja, ya. Kerut wajah kalian, kemudian apa namanya, gerak bibir kalian, gerak tubuh kalian, itu tidak menunjukkan kalian baik-baik saja. Jadi sekalipun kalian mengatakan, "Oh iya, saya baik-baik saja," tetapi orang tidak akan percaya. Mereka akan lebih mempercayai non-verbal cues yang kita tunjukkan, gitu, ya. Jadi, kita bisa berbohong di dalam bibir kita, tetapi tubuh kita, wajah kita, ekspresi kita itu tidak bisa berbohong, begitu kata orang ya. Sehingga lebih dipercaya, non-verbal communication dibandingkan verbal communication. Karena banyak juga kita temui orang yang pintar sekali berbicara ya, pintar sekali bertutur kata, menggunakan olah bahasa yang ini, itu, dan lain sebagainya, bagus sekali, tetapi mungkin tidak sinkron dengan perilaku dia yang sebenarnya. Nah, orang biasanya lebih melihat perilakunya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, non-verbal communication is multi-channel. Multi-channel di sini maksudnya adalah non-verbal communication itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa didengar, bisa juga dicium, bisa diraba, bisa dirasakan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi berbagai channel bisa kita masuk dalam melakukan non-verbal communication. Ya, contoh seperti tadi misalnya, menepuk punggung teman. Ya, menepuk punggung teman itu bisa kita rasakan dengan rabaan, bisa juga kita rasakan dengan perasaan kita, bisa kita lihat juga dan lain sebagainya. Jadi kompleks sekali nonverbal communication itu masuk ke kita gitu ya. Kita maknai, kita kita pahami itu dengan channel yang berbeda-beda atau dengan jalur yang berbeda-beda. Sehingga kenapa? Mungkin ini kaitannya juga dengan lebih dipercaya ya. Karena sifatnya multi-channel itu, jadi dari berbagai sisi kita lihat, dari berbagai aspek, dari berbagai jalur kita lihat, sehingga lebih bisa dipercaya gitu dibandingkan verbal communications. Kemudian yang ketiga, non-verbal communication is continuous. Ya, verbal symbols start and stop. Ya, kalau verbal simbol seperti bahasa itu misalnya itu dia dapat mulai dan kemudian berhenti. We say something or write something and then we stop talking or writing gitu. However, in nonverbal communication, we continuously adjust our posture and facial expressions. Jadi dalam verbal communication itu kita bisa jadi start and then stop and then start again and then stop again. We say something and then we write something. We can't do it continuously and we can't do it maybe at the same time, gitu ya. Tetapi kalau nonverbal communication, we continuously adjust not only our facial expressions but also our postures maybe atau hal-hal yang lain gitu ya, gerak tangan kita adjust atau kita menyesuaikan gerak tangan kita. Kita juga menyesuaikan ekspresi wajah kita, menyesuaikan gerak tubuh kita dan lain sebagainya. Tetapi dalam komunikasi verbal, kita oke, kita ngomong seperti ini. Dan setelah ngomong kita nulis, habis itu ngomong lagi, nulis lagi. Jadi jarang kita bisa melakukan semuanya at the same time and adjusting everything at the same time gitu. Itu yang dimaksud dengan continuous gitu ya. Karena kalau ya, jadi tiga ini yang menjadi perbedaan antara verbal dan non-verbal communication. Nah, kemudian apa prinsip dari non-verbal communication? Non-verbal communication may supplement or replace verbal communication. Jadi, komunikasi nonverbal itu bisa menjadi pelengkap atau bahkan mengganti komunikasi verbal. Gitu ya.
we can repeat verbal messages, kemudian highlight verbal communications, complement or add words, and contradict verbal messages. Jadi non-verbal communication bisa jadi penguat atau pelengkap dari verbal communication. Katakanlah misalnya kita seperti saya sekarang berbicara seperti ini. Kalau saya menambahkan apa namanya non-verbal cues dengan menggunakan gerak tangan atau mungkin menggunakan ekspresi wajah atau mungkin menunjukkan dengan gerak tubuh tertentu, nah itu bisa menguatkan komunikasi kita, gitu. Ya, jadi itu sebagai pelengkap. Nah, bisa juga sebagai replacement atau pengganti. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian sama teman kalian sudah cukup akrab, tanpa ngomong pun kalian sudah bisa ngerti satu sama lain gitu. Mengkejitan tuh kayak mengernyit, bukan, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, kayak menaikkan alis sedikit saja atau tersenyum sedikit saja kepada teman kita sudah paham maksudnya apa, tanpa kita harus berbicara gitu. Nah, untuk memiliki pemahaman yang baik dalam hal nonverbal cues ini juga perlu yang namanya pengalaman, kemudian kedekatan satu sama lain, kemudian pemahaman satu sama lain gitu ya. Kalau hal itu tidak ada, ya maka nonverbal communication itu tidak akan menjadi meaningful atau bermakna. Katakanlah tadi misalnya kita tersenyum dengan teman kita, gitu, yang mungkin tidak terlalu dekat atau tidak mengerti bahasa atau komunikasi kita. Sehingga yang kita maksudkan A, ternyata belum tentu ditangkap A, bisa jadi ditangkapnya B gitu. Jadi dalam hal ini non-verbal communication tidak bisa mengganti verbal communication, terutama kepada orang yang mungkin secara kedekatan itu kita kurang baik atau kurang begitu dekat, kemudian atau kepada stranger misalnya, orang yang eh, eh, asing. Sebentar, saya. Oke. Ya, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan non-verbal communication may supplement or replace verbal communication ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah non-verbal communication may regulate interactions. Maksudnya di sini adalah biasanya ketika kita ngobrol dengan teman kita, itu kita kan tidak perlu this is your turn to speak. Ini giliran kamu untuk ngomong sekarang. Oh, aku sudah selesai ngomong, silahkan kamu sekarang yang berbicara. Itu tentu kan tidak seperti itu ya, karena kalau apa namanya, kalau kita ngobrol dengan teman, kita biasanya ya saling tektokan aja, kita udah ngomong apa, kemudian temannya membalas dengan bicara apa, dan demikian seterusnya gitu. Tetapi mungkin dalam konteks yang lebih formal, kita bisa mengatakan, this is your turn to say, this is your turn to speak gitu ya. Apalagi dalam konteks misalnya rapat yang formal, kemudian juga lomba apa namanya tuh lomba debat misalnya seperti itu. Jadi ada satu ekspresi-ekspresi yang disampaikan untuk menandakan bahwa kita sudah selesai berbicara dan silahkan kamu memulai untuk berbicara gitu. Ya, tapi dalam hubungan yang casual dengan teman-teman kita ya tentu itu tidak kita sampaikan ya. Jadi apa namanya kita biasanya paling menggunakan eh, apa namanya gerak mata, gerak tubuh, atau mungkin kita diam setelah itu kemudian teman kita langsung berbicara. Jadi tidak perlu kita ngomong untuk dia berbicara, tetapi kita dengan gerak nonverbal kita saja, dengan ekspresi wajah kita saja itu sudah menandakan sesuatu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menanggapi seperti itu ya. Jadi nonverbal behavior di sini atau nonverbal communication di sini fungsinya untuk meregulasi interaksi antar eh, orang gitu. Nah, kemudian nonverbal communication often establishes relationship level meaning. Ada three dimensions of relationship level meaning. Pertama adalah responsiveness. Jadi nonverbal communication itu bisa create response gitu. Jadi ada yang disebut dengan immediacy, yaitu behavior that increases perceptions of closeness between communicators. Jadi perilaku yang dapat meningkatkan uh, persepsi kedekatan antar komunikator, antar orang yang sedang berkomunikasi. Dalam face-to-face interaction, positive immediacy behaviors include smiling, making eye contact, head nodding, and attentive posture. Jadi dalam hubungan yang face to face ya, komunikasi yang face to face, positive immediacy itu dapat ditunjukkan dengan
tersenyum, kemudian making eye contact, head nodding, atau apa namanya, mangguk-mangguk ya, kemudian attentive posture, jadi postur-postur yang menunjukkan attentiveness atau perhatian kita pada orang yang berbicara. Nah, kemudian level yang kedua, liking. Smiles and friendly touching tend to indicate positive feelings, whereas frowns and belligerent posture express antagonism. Jadi maksudnya di sini kelihatan kalau kita menunjukkan senyum, kemudian sikap yang friendly, apa namanya, mencondongkan badan ke depan ketika orang berbicara, itu menunjukkan kita menyukai orang tersebut. Tetapi kalau seandainya kita tuh berbicara dengan wajah yang judes, kemudian bahkan kita seperti tidak ingin berbicara dengan orang itu, maka menunjukkan bahwa kita mungkin tidak menyukai orang itu, atau menunjukkan bahwa kita apa namanya, bersikap antagonis terhadap orang tersebut gitu. Nah, kemudian yang terakhir, power ya, relationship meaning yang menunjukkan power. We use nonverbal behaviors to assert dominance and to negotiate for status and influence. Ya, jadi kita menggunakan nonverbal behavior untuk menunjukkan dominansi, menunjukkan upaya untuk negosiasi dalam hal memperoleh status dan pengaruh. Gitu. Jadi ada 3 level meaning. Pertama untuk create response, mendapatkan respons seperti eye contact, head nodding, agreement dari orang. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan liking atau disukai oleh orang, gitu ya. Yang ketiga untuk asserting power, untuk menunjukkan power kepada orang lain, gitu. Ya, jadi ada 3 relationship level meanings, responsiveness, liking, dan juga power. Nah, kemudian nonverbal communication reflects and expresses cultural values. Ya, seperti misalnya gambarnya di sini ya, orang bertemu dengan orang lain tentu kita memulai dengan salaman. Nah, itu di budaya tertentu kita mulai dengan salaman. Tetapi di budaya lain belum tentu langsung salaman, tetapi mungkin menundukkan badan, menundukkan kepala untuk memberikan sapaan pada orang yang tidak kita kenal atau orang yang baru sekali kita ketemui gitu. Nah, contoh berikutnya misalnya kita bertemu orang, seringkali di beberapa budaya tertentu kita menunjukkan kebahagiaan bertemu orang itu dengan cara memeluknya, gitu. Tetapi di budaya lain, budaya memeluk itu bukan jadi budayanya. Sehingga ketika bertemu orang, oh ya kita salaman aja udah cukup, misalnya begitu. Atau menyapa saja sudah cukup. Nah, tetapi kalau di budaya lain dengan pelukan. Nah, ini menunjukkan budaya sebenarnya. Seperti misalnya saya contohkan lagi ketika di Belanda, kita bertemu orang atau berpisah dengan orang, itu menunjukkan dengan cium pipi kiri, kanan, dan kiri. Jadi kalau di Indonesia mungkin cium pipi kiri dan kanan. Tapi kalau di Belanda kiri, kanan, dan kiri. Jadi 3 kali. Gitu. Nah, itu beda lagi budayanya ya. Kita cipika-cipiki, sedangkan dia cipika-cipiki, cipika lagi gitu ya. Jadi ada 3 kali cium pipi di sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana nonverbal communication itu dapat menunjukkan suatu budaya tertentu gitu. Nah, ada beberapa tipe nonverbal communication. Yang pertama disebut dengan kinesics. Kinesics itu adalah body position and body motions. Jadi gerak tubuh kita, posisi tubuh kita, misalnya kita bicara dengan lawan bicara kita mencondongkan tubuh ke depan atau kita nyender di kursi. Nah, itu adalah body position atau body motions. Itu disebut dengan kinesics. Kemudian yang berikutnya ada haptics, sense of touch. Jadi bagaimana kita menggunakan indera kita untuk merasakan sebuah rabaan atau sentuhan, itu haptics namanya. Kemudian yang ketiga, physical appearance atau apa namanya, penampilan kita, itu menunjukkan sesuatu juga. Jadi bagaimana kita berusaha untuk dress up well dalam suatu konteks tertentu, itu menunjukkan kesiapan kita, menunjukkan penghargaan kita pada orang yang punya acara. Contoh misalnya saya pernah contohkan mungkin di kelas ya, ketika kita katakanlah kondangan ke satu acara nikahan, misalnya begitu. Tapi kalau kita datang ke sana dengan celana pendek atau bahkan mungkin celana jeans, blue jeans yang bolong-bolong, nah itu menunjukkan mungkin kita tidak menghargai yang punya acara. Gitu. Jadi ketika orang punya acara mungkin kita bisa dress better gitu ya. Berpakaian lebih baik dengan pakaian yang sopan, rapi, bersih sehingga kita bisa sehingga yang punya acara itu jadi merasa dihargai dan kita dianggap siap untuk datang ke acaranya gitu. Nah, ini penting sekali karena ini menunjukkan
bagaimana, apa namanya ya, sikap kita, kesiapan kita untuk bertemu dengan orang itu atau untuk menghadiri suatu kegiatan tertentu. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan artifacts, yaitu personal objects we use to announce our identities and heritage and to personalize our environments. Artifacts itu kayak di Bali misalnya kita banyak memiliki artifacts-artifacts tertentu. Contoh misalnya kalau orang Bali ya, Hindu Bali mungkin kita memiliki artifacts seperti gelang tridatu misalnya. Nah, gelang tridatu itu menunjukkan identitas kita, menunjukkan juga budaya kita, menunjukkan juga, heritage kita dalam arti, apa namanya, warisan dari leluhur kita, gitu. Jadi itu salah satu contoh dari artifacts yang kita miliki sebagai orang Bali. Nah, mungkin orang dengan budaya lain atau dari daerah lain, itu beda lagi artifacts-nya gitu, ya. Jadi beda-beda cara kita menunjukkan siapa diri kita atau identitas kita. Kemudian ada environmental factors. Environmental factors itu seperti, kondisi ruangan gitu ya, kemudian suhu di ruangan tersebut dan lain sebagainya. Ini juga menjadi nonverbal cues juga, karena ketika seandainya nih, misalnya kita diundang ke rumah seseorang, tetapi orang tersebut tidak ada upaya untuk membersihkan rumahnya, membuat rumahnya terlihat lebih nyaman bagi orang lain dan lain sebagainya. Ini juga bisa men-turn off komunikasinya, men-turn off communication. Karena apa? Tamu yang datang ke rumah kita jadi tidak nyaman berada di sana. Kemudian jadi terlihat bahwa kita tidak siap dalam menerima tamu dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan environmental factors yang mempengaruhi juga kualitas interaksi kita sama orang lain, gitu. Coba kalau seandainya teman-teman mengajak, eee ke teman-teman kalian datang ke rumah, tapi kalian bersihkan rumah kalian, kalian sediakan makanan untuk mereka, kalian bersiap diri untuk menerima tamu, ya otomatis orang itu akan jauh merasa lebih positif, lebih baik, dan akhirnya interaksi yang terjadi pun akan jauh lebih baik, gitu. Jadi environmental factors itu sangat mempengaruhi. Kemudian berikutnya, ada proxemic dan personal space. Nah, personal space itu adalah jarak personal kita dengan orang lain ya. Jadi ketika kita bicara dengan orang, mungkin kalau di budaya kita di Indonesia, jarak 1 meter itu adalah jarak terdekat kita ngobrol dengan orang yang bukan siapa-siapa kita. Jadi bukan misalnya pasangan kita, bukan keluarga kita, biasanya jaraknya 1 meter gitu. Itu jarak normal gitu ya, jarak normal untuk bicara dengan orang yang mungkin bukan atau tidak memiliki kedekatan khusus dengan kita. Gitu, tapi mungkin kalau dengan, keluarga atau pasangan dan lain sebagainya bisa lebih dekat lagi. Tetapi ini yang disebut dengan personal space adalah ketika kita itu berbicara dengan orang yang mungkin tidak memiliki kedekatan khusus dengan kita. Sehingga kita menjaga jarak dengan mereka, ngobrol dalam jarak 1 meter, tidak hanya karena menghindari adanya kontak fisik, tetapi juga tujuannya adalah untuk menghindari ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan yang bisa merusak mood orang lain. Contoh misalnya, ada orang yang jarang sikat gigi, gitu ya. Ini contoh-contoh agak, konyol aja sih sebenarnya. Jadi ada orang yang jarang sikat gigi. Terus kemudian dia ketemu dengan tamu gitu ya, tamu tamu penting datang ke kampus katakanlah begitu, tapi karena dia jarang gosok gigi, akhirnya menimbulkan bau-bau tertentu yang membuat akhirnya orang tidak nyaman sama kita, gitu ya. Dan itu akan merusak komunikasi, merusak interaksi kita dengan orang tersebut. Padahal itu orang ya namanya juga orang orang lain ya, yang bukan saudara atau keluarga kita, maka ada sesuatu hal yang kurang baik dalam diri kita, dia udah langsung turn off aja, udah langsung tidak mau komunikasi sama kita gitu, karena ada sesuatu yang mungkin mengganggu bagi orang lain gitu. Nah, ini menghindari hal-hal seperti itu juga, gitu ya. Maka kalau ketemu orang, kita wajib untuk memperhatikan segala halnya. Misalnya kita harus gosok gigi dulu, kemudian kita harus, apa namanya, berusaha untuk tampil dengan baik, rapi gitu ya. Dan ini saya sering sekali bertemu dengan orang katakanlah misalnya ada mahasiswa bimbingan gitu, kita duduk duduk dalam jarak 1 meter di sofa ataupun di meja, tapi masih kecium baunya. Bau entah itu bau mulut, entah itu bau badan, waduh itu sangat mengganggu. Sehingga akhirnya saya sebagai pembimbing jadinya tidak nyaman ya, dan akhirnya udah pengen cepet-cepet aja udah selesai gitu. Atau bahkan, jadi merasa jadi kurang kurang apa ya, bagus mood-nya ya, ketemu dengan mahasiswa tersebut. Nah, tolong hindari hal-hal seperti itu ya adik-adik ya.
Jadi perlu diperhatikan bagaimana cara kita membawa diri, kemudian penampilan kita, karena itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain, gitu. Orang lain jadi jauh merasa lebih nyaman komunikasi sama kita, tidak terganggu penglihatannya, tidak terganggu juga hal-hal yang lainnya, gitu ya. Jadi kita berusaha yang terbaik. Kemudian yang berikutnya disebut dengan chronemics, yaitu how we perceive and use time to define identities and interactions. Ya, jadi waktu. Di sini ada dimensi waktu. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu untuk mendefine atau mendefinisikan identitas kita dan interaksi yang terjadi dengan orang lain. Contoh misalnya, ketika kita akan bertemu akan melakukan gini, misalnya job interview, akan melakukan wawancara kerja. Maka otomatis kita sebagai interviewee, kita wajib datangnya on time. Sedangkan sebagai interviewer, kadang-kadang di budaya tertentu dipahami atau ditoleransi kalau mereka datangnya tidak on time. Tapi kita sebagai interviewee, kita harus datang on time. Karena apa? Dalam posisi interview, interviewee itu dianggap memiliki posisi yang lebih di bawah dari interviewer. Gitu. Jadi kita yang sedang mencari pekerjaan nih gitu, kita yang sedang mencari pekerjaan, kita diwajibkan untuk datang on time. Sedangkan orang yang menjadi interviewer kita yang akan menilai kita apa namanya istilahnya dimaafkan lah mungkin ya secara budaya tertentu gitu, dimaafkan untuk tidak datang on time. Walaupun akan lebih baik kalau keduanya on time, sama-sama on time. Cuman ya balik lagi, kalau adik-adik sebagai interviewee, orang yang akan diinterview, datangnya tidak on time, maka otomatis sudah dicoret udah namanya gitu loh. Biasanya kan seperti itu. Sama juga dengan kita misalnya bertemu dengan dosen gitu. Maka yang diharapkan untuk on time ya tentunya adalah adik-adik yang diharapkan on time gitu. Karena di sana ada banyak variabel lain seperti misalnya ada variabel power, ada variabel position, ada variabel apa namanya kepentingan dan lain sebagainya gitu. Sehingga yang lebih ditolerir untuk terlambat itu adalah dosennya ketimbang mahasiswanya. Seperti itu misalnya contohnya ya. Tetapi balik lagi seperti yang saya bilang akan jauh lebih bagus kalau keduanya on time pastinya gitu. Tapi kita sebagai orang yang mungkin dalam konteks tertentu kita sebagai yang mencari, kita sebagai yang punya kepentingan, kita sebagai orang yang mungkin berada di bawah dibandingkan yang lain, maka kita yang harus apa namanya lebih lebih aware lah dengan waktu itu sendiri gitu, ya. Lalu kemudian berikutnya ada paralanguage, yaitu communication that is vocal but does not use words. Gitu. Jadi paralanguage itu ya misalnya kita menggunakan volume volume tertentu, tone-tone tertentu, nada-nada tertentu, gitu ya, yang juga cukup cukup kuat gitu, tetapi tidak menggunakan kata-kata. Jadi misalnya bagaimana kita menggunakan apa namanya, kita meneriaki seseorang dan lain sebagainya, itu para language ya, sesuatu yang vocal but does not use words. Dan juga dalam konteks konteks online juga seperti itu ya, bagaimana kita menggunakan apa namanya alat komunikasi yang kita miliki untuk bisa memastikan bahwa komunikasi itu berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah silence, yaitu diam. Ya, silence itu means something, itu juga bermakna sesuatu. Jadi jangan berpikir orang diam itu tidak apa namanya tidak memiliki makna atau tidak menunjukkan sesuatu. Ternyata silence itu menunjukkan banyak hal juga. Tetapi alangkah baiknya, silence ini hanya dipakai untuk hal-hal tertentu aja ya adik-adik ya. Karena kalau kita, misalnya kita merasa tersinggung sama orang, kita merasa kurang happy dengan orang tersebut, alangkah baiknya ya kita berbicara gitu. Karena orang itu tidak tidak memiliki kemampuan yang tinggi dalam memahami silent treatment kita gitu. Ya kalau memang mereka adalah orang yang cukup berpengalaman dalam hal interaksi personal gitu, mungkin mereka bisa memahami diam-diamnya kita itu maknanya apa. Tetapi kalau tidak, katakanlah misalnya kita dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, maka otomatis kita perlu membicarakan itu. Hanya dengan silence saja itu tidak akan menjawab apapun, itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dulu, mungkin komunikasi itu bukanlah
bukanlah istilahnya akar dari permasalahan hubungan, tetapi komunikasi itu bisa dijadikan tools untuk memperbaiki hubungan, gitu ya. Jadi gunakanlah kemampuan kalian dalam berkomunikasi untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain, untuk bisa memelihara kedekatan dengan orang lain, dan akhirnya saling percaya satu sama lain, gitu ya. Jangan sampai mendiamkan hal-hal yang seharusnya sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi, gitu. Oke, kemudian ini ada beberapa guidelines ya untuk improving nonverbal communications. Yang pertama adalah monitor your nonverbal communication. Jadi kita harus terus mengawasi nonverbal communication kita. Jadi bagaimana nada bicara kita, kemudian kecepatan berbicara kita, kemudian ekspresi wajah kita, gerak tubuh kita. Kita harus aware dengan semua hal itu. Sering sekali ada orang yang mungkin tidak suka menggunakan nonverbal communication karena mereka tidak ekspresif ya. Jadi mereka tidak menggunakan ekspresi wajah yang proper, gerak tubuh yang proper, tetapi perlu diperhatikan bahwa seperti yang saya katakan tadi, nonverbal communication itu adalah komunikasi yang sebenarnya lebih lebih berpengaruh signifikan loh ketimbang verbal communication. Jadi alangkah baiknya kalau kita lebih berupaya untuk lebih banyak mengobservasi dan evaluasi nonverbal communication kita. Ketika kita ingin menunjukkan kasih sayang, maka coba ekspresinya juga tunjukkan kasih sayang itu, gerak tubuhnya juga seperti itu gitu ya. Kita menunjukkan kemarahan, tunjukkan juga dengan ekspresi dan komunikasi yang sesuai gitu. Ya, jadi jangan dikesampingkan nonverbal communication kalian gitu. Kemudian yang berikutnya, interpret others nonverbal communication tentatively. Jadi, interpretasilah komunikasi nonverbal dari orang lain, gitu. Jadi, untuk bisa kita memiliki kemampuan menginterpretasi nonverbal communication orang lain, kita perlu yang namanya personal qualifications. Jadi, kita perlu memiliki pengetahuan terhadap orang lain. Ya, terhadap orang lain yang memiliki background yang berbeda sama kita, kemudian kondisi yang berbeda sama kita, individual differences itu ya, perbedaan individu, itu kita harus paham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contextual qualifications. Jadi pemahaman kita atau pengetahuan kita terkait dengan konteks kita berbicara, gitu ya. Jadi contohnya misalnya kita dress according to the context. Kita kita berpakaian sesuai dengan konteksnya. Kemana seandainya misalnya kita ke pantai ya silahkan kalau mau pakai bikini, mau pakai apapun ya, pakaian yang nyaman untuk kalian bisa berenang di pantai. Tapi kalau ke acara lain tentu kita menyesuaikan dengan acara tersebut gitu. Ya, jadi kita harus paham dengan personal, kita juga harus paham dengan konteks. Maka kalau hal-hal ini sudah adik-adik lakukan dan adik-adik usahakan untuk diperbaiki atau dilatih gitu ya, niscaya kemampuan komunikasi kalian dengan orang lain jauh akan lebih baik. Karena dengan mengandalkan komunikasi nonverbal gitu, dan memahami komunikasi nonverbal orang lain, maka, komunikasi kita akan jauh lebih powerful. Karena seperti yang saya bilang tadi, salah satu fungsi nonverbal behavior atau nonverbal communication adalah untuk menguatkan, complement, melengkapi verbal communication kita. Nah, langkah baiknya kalau kita menggunakan keduanya, verbal dan nonverbal, maka komunikasi kita akan jauh, jauh, jauh lebih baik dan kualitas hubungan kita dengan orang lain juga jauh akan lebih baik, ya. Nah, ini ada assignment adik-adik ya. Terakhir, saya ingin adik-adik membuat analisis of your nonverbal communication. Pertanyaan pertama, what nonverbal communication do you usually employ during conversation with others? Jadi, komunikasi nonverbal apa yang kalian biasa terapkan dalam komunikasi dengan orang lain? Bisa jadi misalnya kalian mengatakan gerak tangan, apalah dan segala macam. Silahkan diidentifikasi dan kemudian dijabarkan ya. Lalu yang kedua, what nonverbal communication do you usually observe in others when speaking? Jadi ini sebaliknya, apa nonverbal communication yang kalian perhatikan sering digunakan oleh orang lain ketika mereka berbicara? Orang lain itu bisa jadi siapa aja, bisa jadi teman kalian, keluarga, orang-orang terdekat, atau siapapun itu. Kemudian yang ketiga, do you identify any particular nonverbal communications among Indonesians that are unique or distinct? Apakah kalian melihat ada komunikasi nonverbal dari orang Indonesia
yang tergolong unik atau berbeda dari budaya lain, gitu. Jadi coba kalian pikirkan, apakah ada suatu gerak-gerik kita gitu ya, yang mungkin kita gunakan dalam komunikasi, yang mungkin berbeda dari, budaya lainnya gitu. Ini khusus untuk orang Indonesia ya, apakah ada yang berbeda nggak dengan orang di luar Indonesia? Ya, mungkin itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga setelah ini adik-adik bisa lebih memahami ya tentang bagaimana menggunakan nonverbal communications, kemudian menyadari bahwa seberapa pentingnya nonverbal communications itu yang dapat berguna untuk meningkatkan kualitas hubungan adik-adik dengan orang-orang di sekitar. Semoga setelah ini adik-adik lebih bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan lebih banyak juga melakukan, evaluasi terhadap komunikasi-komunikasi nonverbal dan juga verbal dalam diri sendiri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya.